Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di Hans di Creative Show Project. Nah, mungkin teman-teman kaget ya pada kesempatan ini karena tidak seperti biasanya nih. Kita biasanya kan di studio Creative Show Project. Nah, kebetulan untuk saat ini kita mungkin teman-teman juga lihat ya bahwa kita berada di gudang kayu dan kebetulan di tengah-tengah kita udah ada narasumber dan saya datang langsung untuk mendatangi beliau ke tempatnya karena beliau pun punya kesibukan. Nah, mungkin inilah Kang Asep ya. Wilujeng Sumping Kang. Kang Asep. Kang Asep ini adalah beliau tuh kenapa saya sampai bela-belain datang dan hadir ke tempatnya beliau gitu di gudang kayu ini karena ada hal menarik yang mungkin pengalaman pribadi juga dari Kang Asep ini sendiri dan saya tuh tertarik untuk mengupas pengalaman apa sih yang Kang Asep punya gitu sehingga nanti mungkin bisa bisa disampaikan kepada teman-teman Creative Show Project semuanya tentang pengalaman-pengalaman Kang Asep ini sendiri dan nanti Kang Asep akan menceritakan pengalaman seperti apa dan apa yang Kang Asep rasakan juga tentang pengalamannya. Nah, mungkin nanti kita akan langsung ngobrol ke Kang Asep. Untuk itu sebelum nanti kita langsung ngobrol ke Kang Asep, jangan lupa buat teman-teman Creative Show Project semuanya tetap untuk support kita untuk selalu berkarya dan jangan lupa untuk likes, komen dan yang pasti subscribe ya buat teman-teman semua agar kita terus semangat, terus bisa terus berkarya dan intinya sih mungkin terus bisa berbagi pengalaman menarik yang ada di sekitaran lingkungan kita. Oke, nah Kang Asep, saya kan sengaja nih datang ke sini untuk menemuin Kang Asep dan kebetulan katanya gitu. Nah, Kang Asep tuh ada beberapa pengalaman atau hal menarik yang sekiranya layak untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan saya pun sampai saat ini kan belum tahu pengalaman seperti apa. Makanya saya sampai datang ke sini itu karena penasaran gitu. Pengalaman apa sih Kang yang Kang Asep rasakan yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semuanya gitu Kang? Awalnya sih pas waktu kelahiran anak pertama. Kelahiran anak pertama. Oh iya, sebelum ke pengalaman mungkin perkenalan dulu lah Kang. Iya. Ada bahasa tak kenal cenah maka tak sayang. Kang Asep, perkenalan dulu dari mana, nama mungkin lah itu aja. Oh iya, saya Asep. Ya. Asalnya dari Cimahi. Cimahi. Oke, Bandung ya, daerah Bandung juga. Nah, Kang Asep dari Cimahi nih. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Kang Asep ini punya pengalaman seperti apa Kang yang mungkin itu bisa jadi informasi penting juga buat teman-teman Creative Show Project nih Kang. Awalnya waktu kelahiran anak pertama. Nah, waktu itu tuh sekitar jam 1-2 subuh lah ya. Dini hari lah ya. Dini hari. Itu tuh ada kejadian aneh. Pertamanya tuh saya nggak ngegubris lah. Dianggap biasa aja gitu lah ya. Kejadiannya tuh ke istri saya. Kirain saya tuh apa sih ngigau. Ya, berhalusinasi lah gitu. Biasalah kalau orang tidur gimana lah ngigau. Gini. Pas itu kok pilih nggak enak ya. Kayak nggak bisa tidur saya juga ya. Ya kan itu jam 1 jam 2 ya. Itunya apa sih? Pulang malam ya. Jam malam capek lah ya. Iya betul. Pasti itu. Ini kenapa nggak bisa tidur? Badan udah capek mungkin ya. Capek ya. Ini yang kejadian yang anehnya tuh gini. Pas istri ngigau tiba-tiba bangun. Kata istri tuh, ini di mana sana? Itu posisinya di rumah sakit atau di rumah Kang? Di rumah. Di rumah. Setelah melahirkan anak si istri tuh. Itu apa sih? Udah 2 bulan 3 bulan kan? Setelah melahirkan. 2 bulan 3 bulan. Kejadiannya tuh. 2 bulan 3 bulan. Nah itu tuh ada kejadian anehnya tuh gini. Ini di mana? Di mana apanya? Di rumah? Di rumah. Kok ini kamar siapa? Kok kita
berdua kan kita belum nikah, belum murim lah ya, belum murim. Kita udah nikah, langsung si istri tuh menoleh, ini siapa, bayi siapa? Ke anak itu. Oh. Ini anak kita, kapan nikahnya? Ya udahlah, nggak pikir panjang. Saya ambil album, foto album pas nikah gitu. Pas nikah. Ini nih sana. Makin bingung lah ya. Makin si kepala istri tuh wah kayak migrain, pusing 7 keliling kayaknya mah ya. Kelihatannya tuh iya gitu. Lihat dulu ya. Nih dibukain album tuh. Pas gitu, ya udah kalau nggak percaya ambil saya buku nikah. Nih tanggal pernikahan kita. Makin bingung lah dia. Langsung pusing saya. Ini pusing, ini di mana, ini anak siapa? Anak kita. Senama. Aduh, saya bingung ya. Udah dini hari, jam 2, mau apa sih, mau minta tolong ke siapa gitu. Terus posisinya juga Kang Asep tuh mungkin karena bingungnya tuh keadaannya tuh apa sih yang terjadi gitu sama istri itu gitu ya. Saya juga bingung, ini kenapa kok bisa hilang ingatan. Nah itu. Perasaan nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Kalau apa sih hilang ingatan, amnesia itu harus ada apa gitu, benturan gitu, atau apa gitu. Ini mah secara tiba-tiba aja gitu ya, langsung tiba-tiba aja. Nah mungkin yang penasaran saya tuh gini mungkin Kang, itu kan istri tiba-tiba seperti itu ya. Nah terus apakah ada kejadian sebelumnya, entah itu sakit lah atau posisi istri seperti itu tuh, apakah lagi demam kah atau emang ada perawatan pasca melahiran atau gimana, atau dalam keadaan sehat, benar-benar sehat? Karena anak pertama ya mungkin baby blues kayaknya ya. Oh iya. Baby blues kan gimana lah gitu ya. Mungkin banyak pikiran. ASI juga belum ada gitu. Ada tapi dikit, tapi si anak tuh belum bisa langsung ke itunya ya, belum bisa langsung merespon gitu ke ibunya. Cuman pakai apa sih, pompa mungkin. Mungkin di situ stres, mungkin baby blues, kepikiran. Tapi ya anehnya tuh kok bisa hilang ingatan. Nah itu sih. Dan ini apa ya namanya tuh, saya jujur baru pertama gitu dengar kejadian seperti itu. Apalagi kan ini secara gitu udah pasca 3 bulan 2 bulan melahirkan ya. Dan tiba-tiba seperti itu gitu. Apakah sebelumnya emang histori istri sering kejadian kayak gitu Kang, atau emang baru pertama kali seperti itu? Belum pernah sih. Belum pernah. Baru pertama kali sih. Nah itu terjadi berapa lama Kang? Itu istri sampai hilang ingatan gitu seperti itu? Nggak sampai sehari ya sih, cuman hitungan jam. Pas apa sih? Jam 2, jam 4, jam pas adzan awal, langsung tiba-tiba pingsan. Si istri pingsan? Pingsan. Pingsan. Itu tuh langsung. Nah itu tuh hilang ingatan masih, kan tadi tuh 50% ya. Naik lagi, udah 20% lah ya hilang ingatan. Tadi ada apa ya sana, kayak ada yang ribut-ribut. Nggak ada apa-apa. Langsung sadar dianya juga. Sadar. Tapi ke anak masih nggak itu. Masih nggak mengenali gitu. Karena ini anak siapa sana? Kedua kalinya. Kan kita udah nikah. Iya kita udah nikah. Kan baru juga kemarin nikahnya, kok udah langsung punya anak. Kata dia teh. Ini anak siapa sana? Bertengkar lah gitu ya. Ada perdebatan lah di sana. Ini anak siapa? Ya nggak tahu. Ya mau hilang ingatan. Ya nggak tahu. Jadi bingung ya. Ya udah pas adzan subuh langsung pingsan lagi. Si istri itu pingsan lagi. Nah saya kaget lah ya. Langsung ya udahlah, sebisa-bisa lah ya. Apa gitu yang dilakuin gitu. Ngedoa ya gini minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah sadarkan istri saya gimana lah biar normal kembali. Pas udah itu memang apa sih, belum siuman istri itu. Ya udah saya sholat subuh ya, nggak ke masjid, di rumah aja ya, tapi ada apa-apa. Ya betul. Pas itu alhamdulillah sadar langsung. Ya kok badan asa pegal,
si istri tuh ya. Ini kenapa? Mungkin kecapean, mungkin ngurus anak, seharian. Kita positif aja gitu kan, nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Udah, selang itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi kan. Nah, pas itu tuh sebulan kemudian ya. Iya. Nah, ini yang anehnya tuh. Aduh, gimana ya nyeritainnya? Gak apa-apa, ceritain aja. Ada serem sih ya. Itu tuh kan biasanya kejadian kayak gini tuh malam lah gitu ya. Yang hal-hal yang mistis gitulah. Mistis gini mah malam. Ini mah tengah bolong. Siang-siang. Siang-siang. Nah, pas saya udah ngegendong anak saya nidurin. Tidurin aja pas gitu istri tiba-tiba gimana ya, kayak tingkah aneh lah, kayak kesurupan gitu. Masuk. Oke, nah Kang Asep sendiri menyikapi hal seperti ini gimana nih? Apakah misalkan ya pasti panik ya, karena mungkin keadaan pertama di rumah dan tidak ada siapa-siapa gitu kan. Nah terus kejadiannya tuh kan berulang kembali nih seperti ini gitu. Nah mungkin punya kesimpulan nggak Kang Asep, entah itu pastilah namanya orang ya tidak bisa dipungkiri, saya juga mungkin pasti nanti ketika ngalamin kejadian seperti itu pasti ada sebuah kesimpulan. Nah, kenapa sih selalu terjadi seperti ini gitu. Nah mungkin bisa jadi kan kalau di orang Sunda mah gini kan, kayak gini Kang, dari tempat lah atau dari keadaan apalah, mungkin ada kesimpulan ke arah sana nggak Kang Asep, misalkan karena tempat mungkin ada sesuatu hal atau apa gitu. Perasaan itu tuh saya tuh ngontrak di situ tuh belum 1 tahun. Di rumah itu tuh, tapi nggak ada apa-apa. Ada kontrakannya juga ya paling sebulan 2 bulan kosong. Kan biasanya mah kalau yang kontrakan yang apa sih, yang udah lama lah gitu ya, saya mungkin ini dari tempatnya, tapi nggak kerasa gimana gitu. Tempat mah adem ayem gitu. Enak lah. Ada apa sih, pinggir masjid, berapa langkah lah gitu dari rumah. Tapi kok ada kejadian kayak gini, mungkin karena bayi mah wangi mungkin ya. Iya betul. Kalau kata orang tua dulu mah gitu, bayi sengit cenah. Jadi kayak bayi mah kalau misalkan baru lahir ya bayi orok berem kata seorang Sunda mah. Itu teh biasanya cenah ya diincer sama hal-hal gaib kayak gitu. Walau alam ya itu mah dah kita nggak tahu gitu. Cuman fenomena yang beredar tuh seperti itu gitu ya. Mungkin bisa jadi kejadian itu tuh menjurus ke arah sana gitu Kang, tapi medianya melalui istri. Bisa nggak seperti itu mungkin? Nah medianya ke istri mungkin. Bisa jadi sih, tapi saya percaya nggak percaya, soalnya kan zaman modern sekarang. Tapi kan modern juga Kang, mungkin hari hal-hal yang gaib dan sifatnya mistis mah ya. Mungkin saya juga percaya nggak percayanya karena emang kan itu teh ada berdampingan gitu dengan kita gitu kan. Iya sih. Cuman tidak percayanya karena amit-amit punten ini mah. Saya juga belum ngalamin hal seperti itu. Cuman ya kita juga wajib mempercayainya gitu tentang hal-hal seperti itu gitu. Kayak misalkan bahwa selain di ini tuh, selain kita tuh ada kehidupan jin dan lain-lain. Kan bisa jadi seperti itu. Nah itu setelah ada beberapa kejadian nih Kang Asep sendiri, antisipasi Kang Asep seperti apa sih? Dan keadaan rumah tangga Kang Asep apakah baik-baik saja atau selalu ada gangguan-gangguan seperti itu gitu? Itu yang paling parah itu yang pas kesurupan siang bolong itu. Hampir berapa kali kemasukan, jadi masuk hantu A, jin A, keluar jin B, gonta-ganti gitu. Gonta-ganti sampai yang aduh gimana ya, kan bapak udah almarhum. Nah masuk itu kan katanya mah yang jin itu kan bisa menyerupai siapapun. Nah kalau jin yang kayak ini katanya mah ada yang dari Lembang lah, ada yang dari inilah, dari itulah. Nggak peduli saya. Pas masuk apa sih yang jin yang menyerupai almarhum bapak saya di situ, ya emosi naik lah ya. Ini cucu
cucu bapak ya, senama ini. Pas mau diangkat ya, Saya sampai merinding. ini cucu bapak ya. Pak pas kesurupannya si tatapan kosong. Lihat dari raut mukanya. Tapi secara istri yang ngomong seperti itu. Iya, istri langsung. Kan ada box bayi. Saya taruh anak saya di situ. Pas mau digendong, saya langsung ditangkis. Di ini supaya nggak sempat sampai digendong gitu. Nah, jangan senama. Kok gitu kak bapak teh? Kok gitu kak bapak teh? Kan bapak mana sana? Bapak orang mah geus maot sana. Ya ada, itu aneh banget gitu kan. Ya udah senama, kamu pergi aja sana. Kata saya tuh ya. Gimana saya mau lihat anak cucu bapak sana. Ya udah pergi sana. Saya nggak rela disentuh oleh kamu. Langsung karena kan katanya mah, aduh sudah kadek Kang. Katanya tuh kalau energi kita kuat, itu juga bakal melemah kan? Ya. Katanya tuh. Ya udah saya kan saking keselnya menyerupai almarhum lagi. Ini mana? Langsung ngeplak aja. Langsung ini lagi gitu, tidak sadarkan diri lagi sih istri. Nah, itu kan apa ya? Diambil kesimpulannya gini kan. Mungkin itu medianya kan istri jadi sebuah media ya. Mungkin dari hal-hal yang sifatnya mistis yang masuk ke raga istri gitu kan. Nah, apalagi kita posisinya misalkan cuma berdua bertiga sama anak, itu otomatis kaget lah. Saya sendiri gitu merasakan hal yang kaget gitu. Nah, Kang Asep sendiri gitu, setelah kejadian itu tuh apakah ada antisipasi, entah itu panggil ustadz atau gimana gitu untuk menetralisir area di sekitar atau misalkan apa gitu? Enggak sih, cuman waktu itu tuh mau niat pindah dari situ, dari rumah itu, tempatnya gitu ya. Tapi dan namanya nyari lagi tempat tinggal kan susah ya. Betul, susah. Nah, sampai berapa bulan baru nemu kontrakan. Di sini ada, ya udah, itu aja. Saya tuh pindah lagi kontrakan, tetap aja ada yang ngikut ya. Kejadiannya berulang kembali gitu. Tapi yang lebih parah mah yang di itu kontrakan itu. Kontrakan itu yang lama mah nggak terlalu gitu. Nggak terlalu, paling masuk saya udah kesel, udah keluar aja. Keluar sendiri. Masuk keluar sendiri. Jadi udah udah tahu lah gitu gelagatnya kalau istri itu kemasukan. Udah kelihatan karena saking mungkin seringnya ya. Udah capek ya tuh. Guys, orang teh geus capek teh. Iya. Geus ini teh sudah dek sare gitu ya. Iya. Gitu. Ya bisa jadi kan fenomena seperti itu tuh ya. Mungkin kalau untuk dunia mistis mah ya gini Kang, mungkin ada juga kan kayak yang bilang tuh yang suka ke istri, cenah meureun ka istrina Kang Asep, itu hanya orang-orangnya itu tuh. Tapi amit-amit ya, atau mungkin ada juga yang suka ke Kang Asep meureun gitu. Nah, cuman ada efek nggak ke anak nih Kang? Misalkan anak selalu nangis atau rewel gimana tah? Kalau itu mah biasa lah ya, bayi rewel mah ya biasa lah ya. Saya itu mah manusiawi lah. Nggak berlebihan gitu. Nggak berpusing. Tapi dari kehidupan. Katanya tuh dari bisa aja kerejekian. Dari apalah, suka apes, suka sial atau apa. Nah itu ngefeknya ke situ. Tapi emang kembali lagi ya kita walau alam kalau masalah itu mah, cuman ya mungkin gak ada apa ya namanya tuh gambaran mungkin atau mungkin ada informasi yang seperti itu. Nah, Kang Asep sendiri menyikapi hal-hal yang seperti itu tuh disikapi seperti apa sih Kang? Apakah mungkin Kang Asep itu bertanya ke orang yang ya ustadz lah untuk bisa seperti gimana sempet gitu? Sih, sempet gitu. Ada temen yang bisa, yang paham gitu ya, paham lah dunia seperti itu gitu. Ya udahlah saya cerita
ini istri saya gini ya, diceritain sharing lah mungkin antar teman. Ini gimana ya solusinya? Ya udah sih, saya datang aja ke sini, ke rumah kamu sana. Oke, ke rumah. Datanglah temen. Oh ya, ini nggak enak juga Suasananya mungkin ya. Kan di situ lebih parah, di sini juga ya nggak enak sih suasananya. Terus gimana tuh? Ya udahlah, saya bersihin. Memang adem situ tuh. Pada saat itu tuh. Pada saat itu paling bertahan 1 minggu ademnya. Gitu lagi. Ini harus gimana? Saya tuh langsung sharing lagi. Ini gimana? Aduh. Ibadah gimana? Ya gitu. Ya gitu lah kena ibadah mah gitu. Nah ini kan ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan gitu. Untuk hal-hal gaib itu kan kita emang sebetulnya kita tuh bersinggungan katanya ya, kata orang yang mungkin ngerti itu. Nah kita nggak tahu gitu karena secara kasat mata kita nggak bisa melihat mereka gitu kan. Nah tapi mereka kan bisa lihat kita. Nah mungkin karena kita nggak bisa lihat mereka kan, kita nggak tahu ada apa, entah itu seperti apa gitu yang ada di sana gitu, di rumah Kang Asep atau di rumah kontrakannya. Nah itu tuh dalam jangka waktu berapa tahun Kang terjadi kejadian seperti itu tuh? Sebenarnya tuh 2 tahun. Aduh, naon ieu? Itu apa sing sireman? 2 tahun. 2 tahun. Lama sih sebenarnya. Wih, lama ya? Ya jadi kayak di teror lah ya. Kayak di teror. Ketakutannya kayak di teror Debt Collector gitu. Kayak gitu. Lebih-lebih merenya. Lebih-lebih aja. Coba teka tingali ya mah. Jadi kalau mau kerja atau keluar rumah tuh ya was-was gitu. Ini takutnya gimana pas ninggalin istri tuh was-was gitu. Pas saya chattingan nggak apa-apa, baik-baik aja. Apa dah, aku mah nggak apa-apa. Yang kejadian apa? Enggak, itu mah mungkin halusinasi aja. Beda gimana ya, udah lihat nyata kayak gitu. Tapi anehnya tuh ya, tiap kali saya di rumah kok ada kejadian aneh aja. Pas ketika Kang Asep di rumah. Memang saya yang ngundang tapi nggak ngundang gitu. Kayaknya teh jika nanti karena aura Kang Asep meren, sengit meren, jadi naluturkeun jika nanti. Tahu juga. Nah gitu. Ini mah heureunya lah ya Kang ya, heureunya. Cuman ini buat para teman-teman kreatif Show Project nih, mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil. Pertama mungkin emang sih ada beberapa orang yang tidak percaya ya dengan hal-hal mistis atau gaib seperti itu. Cuman kembali lagi, kita pun tidak bisa mengesampingkan bahwa hal-hal seperti itu emang ada, dan seperti dijelaskan dalam Al-Quran pun, karena kita tuh harus meyakini bahwa hal-hal gaib itu ada, tapi tergantung kembali terhadap penafsiran masing-masing ya seperti apa. Cuman ya karena budaya di kita mah mungkin kan selalu percaya ya Kang dengan hal-hal yang mistis gitu kan. Entah itu mistisnya seperti apa gitu, dan fenomena-fenomena mistis itu di lingkungan kita tuh sering terjadi gitu kan. Bahkan mungkin ada juga yang ngalamin seperti Kang Asep barusan gitu, yang terus aja diganggu dengan hal seperti itu gitu. Dan ya mudah-mudahan kita semua, dan saya pribadi dan teman-teman semua jangan sampai ya, karena mungkin menguras pikiran juga ya Kang ya. Itu kegiatan Kang Asep sendiri pasti keganggu lah dengan seperti itu. Tapi ada efek nggak ke pribadi Kang Asep, misalkan entah itu secara mental atau secara keadaan, misalkan Kang Asep jadi stres atau gimana gitu? Ada sih, jadi malas kerja, malas langsung sampai itu kerja dikeluarin. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aja. Awalnya tuh pertama kan saya kerja jadi kurir ya. Tiba-tiba ada kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan saya, kesalahan teman saya. Kok jadi nimpahnya ke saya? Akun kurir saya disuspend, dibukukan. Jadi ya udah, kamu nggak kerja dulu sampai akun itu terbuka lagi sama pusat, kata gitu. Udah pas gitu udah kebuka lagi, selang berapa minggu tiba-tiba ada
apa sih PHK besar-besaran, setengah karyawan 50%-nya di PHK. Nah di situ efeknya. Apa mungkin dari kejadian itu gitu apa memang ya udah memang suratan takdirnya takdir itu. ya betul ya mungkin sekali lagi ya pemirsa Kreatif Show Project, emang sih mungkin apa yang terjadi sama Kang Asep itu udah menjadi sebuah titik tulis ya, takdir Kang Asep itu sendiri. Cuman mungkin di sini karena saking kesalnya Kang Asep, jadi apa yang terjadi sama Kang Asep tuh kepikiran dikait-kaitkan gitu dengan kejadian-kejadian yang terjadi sama Kang Asep gitu. Nah, tapi untuk sekarang gimana Kang? Apakah masih terjadi hal seperti itu atau misalkan sekarang udah aman, tentrem, nyaman, loh jinawi gitu? Udah selang 3 tahun ya itu dari kejadian itu tuh. Ya alhamdulillah lah. Nggak ada hal-hal aneh gitu. Ya kerjaan lancar, rezeki juga pelan-pelan mungkin. Pelan-pelan naik. Yeah. Waktu itu mah wah hancur yeah. Barang-barang dijualin apa-apa lah. Yeah. Karena emang setiap orang tuh proses hidup tuh beda-beda ya teman-teman semua. Mungkin apa yang terjadi sama Kang Asep itu adalah sebuah proses ya, proses kehidupannya beliau. Dan mungkin mungkin ada juga yang sama prosesnya seperti Kang Asep, terus berimbas ke materi dan lain-lain gitu kan, kadang ke karir gitu. Itu tuh kadang ya ada juga teman-teman yang mengalami pasti seperti itu tuh, karena gara-gara mungkin ada hal-hal aneh entah itu. Karena kalau di wilayah kita ya, kadang kalau misalkan sama orang yang paham gitu, oh iya tempat bawaan anak bakal karena rezeki teh seret cenah. Terus oh iya naon teh namana teh misalkan tempat, terus misalkan kerjaan iya bakal karena iya teh, karena kita nggak tahu ya hal-hal seperti itu gitu. Karena itu tuh udah bukan jadi rahasia umum lagi. Kadang ada beberapa tapi emang kembali lagi kita sama sang pencipta ya, karena yang menakdirkan semua itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang di lingkungan kita tuh masih ada hal yang seperti itu ya gitu, dan itu ya kita kadang percaya nggak percaya gitu. Tapi ya tetap positifnya kita pun harus berusaha untuk menghindarinya sekecil apapun gitu ya. Seperti itu, dan intinya mempertebal keimanan kita meren gitu ya Kang ya. Nah mungkin ada hal yang mau disampaikan nggak Kang untuk teman-teman semuanya nih, terutama penonton Kreatif Show Project ini, tentang kejadian yang dialami Kang Asep itu sendiri, positifnya atau mungkin buat teman-teman lah edukasinya atau apalah gitu yang mau disampaikan sama Kang Asep. Kan mungkin ya kita harus percaya, yakin, karena di dunia ini ada yang real, ada yang goib kan. Betul. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ya. Memang karena kan rukun iman tuh percaya ke malaikat, betul, ke ini kan itu hal goib kan. Betul. Nah dari situ saya tuh oh iya, dunia kayak gini tuh memang ada gitu. Betul. Mungkin dari situ ya harus mempertebal keimanan. Betul. Nah ya udah dari situ cobalah ya berubah hidup. Dari awalnya males, dari misalkan awalnya seminggu cuman 1 kali sholat atau Jumatan aja. Iya. Nah dari situ ya saya mulai berubah, rezeki ini ningkat. Ada perubahan lah meskipun tidak signifikan gitu, tapi bertahap. Iya. Ini mungkin bangkit ya Kang Asep itu sendiri. Dari situ kejadian hal yang aneh-aneh udah nggak ada, berkurang gitu, udah nggak ada. Oke. Sampai saat ini memang udah amit-amit lah, jangan sampai terjadi lagi gitu. Udah capek sih 2 tahun itu diteror. Lama tuh Kang 2 tahun mah gitu, istilahnya udah kayak nyicil motor 2 tahun mah. Dibilang sama Kang Asep bahwa ya pertama mungkin kita harus percaya ya dengan lingkungan sekitar kita yang mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya gitu. Kadang kan kalau orang Sunda mah cenah gini Kang, misalkan orang teh tidak kelihatan terus kabadug atau ngerasa keganggu ada yang di lingkungan itu, karena kita nggak tahu tuh ada mereka di sana tuh dari tahun berapa gitu. Sedangkan kita kan tidak bisa melihat mereka tiba-tiba masuk kayak gitu, tiba-tiba diem aja di sana. Ya mungkin
ya logikanya lah mungkin teman-teman semua udah paham seperti itu. Ya kembali lagi positifnya mempertebal keimanan, tingkatkan keimanan kita supaya hal-hal seperti itu ya dijauhkanlah dari keadaan kita semua, terutama keluarga ya, karena seperti yang Kang Asep alami itu impactnya bisa ke karir ya Kang Asep, bahkan sampai Kang Asep dikeluarin, itu kan sudah merugikan secara tidak langsung buat keluarga Kang Asep itu sendiri, ngerugian secara finansial lah, karena pendapatan Kang Asep otomatis hilang mungkin kan saat itu. Nah mungkin buat teman-teman yang mungkin tadi sudah dengar cerita Kang Asep tentang pengalaman pribadinya, yang saya aja baru dengar sih tentang kisah seperti ini gitu. Itu emang apa ya, mungkin tidak semua orang mengalami cerita seperti ini, tapi kejadian-kejadian yang diceritakan sama Kang Asep dan saya mengangkatnya ke podcast Creative Soul Project itu untuk menjadi sebagai apa ya, edukasi lah Kang ya. Edukasi, tapi bukan berarti kita hanya pengen apa ya, pengen mengungkap hal-hal yang sifatnya mistis, cuman kita mengedukasi aja ke teman-teman semuanya bahwa ya kita tuh berada di lingkungan yang ya ada lingkungan gaibnya gitu, seperti itu gitu ya Kang. Mungkin dari saya pribadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Kang sudah hadir dan sudah menemani saya dalam obrolan-obrolannya dan berbagi pengalaman pribadi Kang Asep. Next kita kupas lebih dalam karena katanya nih masih panjang ceritanya, tapi berhubung kita durasinya terbatas juga dan waktunya juga kita terbatas, kita nanti next kupas lagi lebih dalam. Itu kan baru kejadian awal ya, atau mungkin kejadian apa namanya tuh singkatnya seperti itu. Dah kan kita belum tahu nih awal mula kejadiannya sehingga bisa seperti itu. Nah, hanya Kang Asep yang tahu nih. Oke, nanti next jangan lupa tetap stay tune di channelnya Creative Soul Project. Kita bahas lebih dalam lagi tentang Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.